Sosok Yudo Sadewa, putra Menteri Keuangan baru yang tuduh Sri Mulyani hingga sebut orang miskin mental ngemis. Nama Yudo Sadewa mendadak viral setelah unggahan di media sosial menampilkan dirinya menyinggung sosok Sri Mulyani. Unggahan tersebut muncul sehari setelah ayahnya Purbaya Yudi Sadewa resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025. Dalam unggahan, ia menyebut peran Sri Mulyani sebagai agen CIA yang menyamar menjadi menteri sebagai bentuk candaan. Unggahan itu langsung memicu gelombang kritikan di jagat maya, memaksa Yudo menonaktifkan akun Instagramnya. Sebelumnya, akun tersebut memiliki sekitar 83.000 pengikut dan dibajari komentar pedas organet. Tidak lama setelah itu, Yudo mengunggah video klarifikasi melalui TikTok, menjelaskan bahwa semua itu hanyalah candaan kepada teman. Dalam klarifikasinya, ia meminta maaf kepada kekacauan yang ditimbulkan, menegaskan bahwa Sri Mulyani bukanlah agen CIA atau IMF. Ia menyebut candaan itu ditujukan untuk Ternak Mulyono, sebuah istilah guyon yang justru menambah kontroversi. Gak tau kenapa kok gua viral ya, yang bilang itu sebenarnya nggak beneran ya. Bu Sri Mulyani bukan agen CIA atau IMF ya. Itu gua hanya bercanda sama temen gua di Instastory, tapi nggak tahu ada yang goreng kayaknya ya. Jadi viral. Tapi aku klarifikasi nih, itu tidak benar. Itu hanya jokes yang diberikan kepada teman-teman aku terhadap Ternak Mulyono lah. Media berbagai platform memberitakan kasus ini sebagai heboh karena janggalnya candaan dalam momen politik penting. Selain unggahan agen CIA, video lama lainnya kembali viral di mana Yudo menyebut 4 ciri orang miskin, termasuk crab mentality, munafik, rasis, dan mental pengemis. Ungkapan tersebut memicu kemarahan publik karena dianggap terlalu menyederhanakan dan menghakimi kondisi sosial. Klarifikasi tambahan dari Yudo pun mengaku hanya bercanda, namun ucapannya tetap dianggap blunder oleh banyak netizen. Banyak pihak yang menyayangkan bahwa keramaian ini bisa muncul dari perkataan remaja yang seharusnya tidak menjadi sorotan publik nasional. Berita ini menjadi pelajaran penting bahwa bahasa dan guyonan publik memiliki batas tanggung jawab, terutama di tengah transisi pemerintahan. Tidak ada aspek prestasi yang diangkat, menjadikannya sorotan publik karena sensitivitas isu bukan karena capaian. Sosok Yudo, meski masih muda dan relatif baru, tiba-tiba menjadi simbol kegaduhan dalam dunia politik digital. Beberapa kalangan berharap evaluasi literasi digital dan era medsos bagi generasi muda lebih masif dilakukan. Media pun menyoroti bagaimana satu unggahan bisa berdampak jauh lebih besar dibandingkan prestasi yang diraih. Yudo di sisi lain masih dipandang sebagai remaja yang perlu bimbingan tugas sosial dan verbal yang lebih dewasa.